Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penyelidikan IPA. Masih di bab yang sama, sekarang kita akan membahas materi yang tak kalah menariknya, yaitu tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep yang akan kita pelajari sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas pengertian pengukuran. Besaran, diantaranya ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada sistem internasional dan juga ada alat ukur, diantaranya ada alat ukur panjang, massa, suhu, juga waktu. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan memahami tujuan pembelajarannya, yaitu sekarang siapa yang pernah melakukan pengukuran? Ya, pastinya kita semua pernah melakukan pengukuran, seperti mengukur tinggi badan. Misalnya, tinggi badan Jessica adalah 153 cm. Kemudian, kita mencoba mengukur panjang meja. Misalnya, panjang meja tamu di rumah kalian adalah 8 jengkal. Kemudian, kita mengukur suhu tubuh. Misalnya, suhu tubuh Rasya 35 derajat Celcius. Lalu, kita mengukur berat badan. Ternyata, berat badan Christopher adalah 40 kg. Itu semua adalah contoh-contoh dari pengukuran. Kalau keempat contoh tadi pernah atau sering kalian lakukan, maka sebenarnya apa sih pengukuran itu? Ada yang sudah tahu? Pinter. Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis, yang digunakan sebagai satuan. Sekarang kita masuk ke besaran dan satuan. Jadi, yang sudah kita pelajari tadi, untuk besaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya, panjang, suhu, waktu, massa, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan dapat diartikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya, meter, Celcius, detik, kilogram, dan lain sebagainya. Jadi, paham ya? Untuk contoh hasil pengukuran bisa dilihat di sini. Hasil pengukuran itu terdiri dari besaran, nilai, dan satuan. Misal, panjang buku Philadelphia adalah 20 cm. Maka, panjang adalah besaran. 20 adalah nilai yang didapat dari hasil pengukuran. Sentimeter adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran panjang. Paham ya? Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Misalnya, massa putri 45 kg. Kedua, yang berikutnya, Gandhi membutuhkan waktu untuk berlari 15 menit. Berikutnya, suhu Nina 36 derajat Celcius. Maka, massa, waktu, dan suhu merupakan contoh dari besaran. Sedangkan angka 45, 15,
dan 36 merupakan nilai yang didapat dari hasil pengukuran. Sedangkan kilogram, menit, dan derajat Celcius merupakan satuan. Maka dari beberapa contoh yang sudah diberikan tadi, kita sudah paham. Dalam pengukuran itu ada yang namanya besaran, nilai, dan satuan. Nah, dari contoh-contoh tadi juga bisa kan kita buat sebuah kesimpulan tentang besaran, nilai, dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Nilai berupa angka hasil pengukuran, dan satuan adalah pembanding dalam besaran sejenis. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok. Yang kedua ada besaran turunan. Nah, kira-kira besaran pokok itu apa sih? Ya, besaran pokok adalah besaran yang didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapat dari besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Supaya gampang diingat, bisa kita singkat menjadi jiwaku SMP. Oke, mudah kan? Selanjutnya, bisa kita lihat tabel besaran pokok dan satuannya. Kemudian, yang berikutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran lain. Di sini bisa kita lihat di tabel. Ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, usaha, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh besaran turunan. Yang pertama, ada bangun datar persegi. Ada sisi lebar dan sisi panjangnya, di mana lebar juga termasuk besaran pokok panjang, sehingga luas termasuk besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang kedua, ada balok. Ada tingginya, lebar, dan panjang. Jadi, tinggi di sini juga termasuk besaran pokok panjang, dan lebar juga termasuk besaran pokok panjang, sehingga volume termasuk ke dalam besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang ketiga, laju pertumbuhan tanaman juga termasuk ke dalam besaran turunan. Selanjutnya, satuan baku dan satuan tidak baku. Yang dikatakan satuan baku adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara sistem internasional atau SI. Jadi, di negara satu dengan negara lainnya akan sama hasil pengukurannya. Contohnya, meter, kilogram, second, dan lain-lain. Berikutnya, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara sistem internasional atau SI. Jadi, pengukuran antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak sama. Contohnya, jengkal, kaki, depa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat ukur. Yang pertama, alat ukur
panjang dan ketelitiannya. Ada mistar, di mana skala terkecil adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ada juga jangka sorong yang mempunyai tingkat ketelitian lebih tinggi dari mistar, yaitu 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Selanjutnya, ada mikrometer skrup. Skala ketelitiannya melebihi jangka sorong dan mistar, yaitu 0,01 mm. Kemudian, alat ukur massa. Ada neraca lengan yang biasa kita jumpai saat kita akan menimbang buah, bawang, beras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada alat ukur waktu, yaitu stopwatch dan jam. Bagaimana? Sudah jelas kan? Untuk latihan di rumah, kalian bisa mengukur panjang meja di rumah kalian dengan menggunakan jengkal kalian. Kemudian, bandingkan hasil pengukuran kalian dengan ayah, ibu, atau saudara kalian. Bagaimana hasilnya? Apakah sama? Dicatat ya. Disebut satuan apakah jengkal itu? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Yang kedua, dengan meja yang sama, sekarang diukur dengan menggunakan penggaris. Apakah hasil pengukuran yang kalian lakukan dengan penggaris sama dengan hasil pengukuran yang ayah atau ibu atau saudara kalian lakukan? Catat ya. Kemudian disebut apakah satuan sentimeter itu? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Yang ketiga, besaran apa saja yang dapat diukur dari sebuah jeruk? Coba kalian jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, sampai di sini dulu materi yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa lagi.